Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan revisi sidang internship 1 yang telah dilaksanakan kemarin. Revisinya antara lain yaitu menjelaskan Scrum Team, di antara lain Product Owner, Scrum Master, dan Developer, dan siapa yang menjadi aktor tersebut di dalam pembuatan aplikasi ini. Yang kedua yaitu menjelaskan setiap tabel. Setiap tabel dijelaskan, dan juga gambar harus dijelaskan, BPMN, activity diagram, dan juga tabel produk backlog atau sprint dan juga sprint. Setelah itu memanggil setiap tabel ataupun gambar pada penjelasan agar laporan tidak terlalu baku. Selanjutnya yaitu kesimpulan agak ditambahin atau dirubah agar sesuai dengan dan memasukkan metode dalam kesimpulan. Baik, saya mulai. Yang pertama yaitu menjelaskan Scrum Team. Nah, di sini peran-peran dalam Scrum Team dan siapa saja yang terlibat dalam proses pembuatan aplikasi ini, yaitu yang pertama Product Owner. Di dalam Scrum Team itu ada Product Owner. Pada perancangan aplikasi ini yang menjadi Product Owner yaitu manajer pada PT Pos MPC Bandung. Product Owner tersebut bertanggung jawab untuk memaksimalkan nilai produk yang dihasilkan dari kinerja Scrum Team. Selanjutnya ada Scrum Master. Nah, Scrum Master yang terlibat pada proses pembuatan aplikasi ini yaitu pembimbing eksternal penulis, yang dimaksud yaitu divisi IT di PT Pos MPC Bandung. Selanjutnya ada developer. Dalam perancangan aplikasi ini yaitu penulis sendiri yang membuat aplikasi tersebut. Developer ini berkomitmen untuk membuat segala aspek increment dan dapat digunakan di setiap sprint. Selanjutnya yaitu menjelaskan tabel, gambar. Di setiap tabel gambar itu selalu dijelaskan. Kebanyakan ini antara lain BPMN, dan ini menjelaskan tabel dan gambar ini berkesinambungan dengan harus memanggil tabel atau gambar agar laporan tidak terlalu baku. Jadi misalnya BPMN ini tidak semua orang mengerti apa yang tertuang dalam gambar tersebut. Lalu dijelaskan seperti misalnya ini pada gambar 4.1, BPMN pada gambar 1, analisis BPMN yang berjalan. Jadi semua proses yang terjadi dalam gambar tersebut dijelaskan diuraikan dalam sebuah kalimat. Misalnya contohnya analisis BPMN yang berjalan. Ketika ada perangkat keras yang rusak, pegawai mendatangi ruangan TIK untuk melaporkan kerusakan. Jika petugas TIK ada di tempat, maka petugas langsung menanggapinya. Tetapi jika petugas tidak ada di ruangan, maka perangkat yang rusak disimpan dahulu sampai ditanggapi petugas. Adapun fitur BPMN yang sedang berjalan. Nah, ini pegawai
Ya, ada kerusakan. Pegawai melaporkan kepada petugas. Jika petugas tidak ada, menunggu hingga petugas TIK-nya ada, tetapi jika ada, petugas langsung menanggapinya seperti itu. Nah, misalnya pada tabel 4.1 ini menjelaskan isi tabel tersebut, memanggil. Nah, ini BP. Jadi semua gambar ini dipanggil dan dijelaskan secara urut menjadi sebuah kalimat agar pembaca bisa mengerti. Ini semuanya dijelaskan, tiap gambar dan BPMN dijelaskan. Nah, use case juga awalnya tabel gambar ini tidak dijelaskan tidak secara jelas. Setelah kemarin revisi menjadi dijelaskan dan dipanggil gambar use case tersebut pada gambar 4.9 contohnya. Pada gambar 4.9 tersebut ini gambarnya seperti itu. Dan activity diagram juga yang sebelumnya tidak dijelaskan satu persatu, sekarang sudah dijelaskan satu persatu dan memanggil setiap gambar yang harus dijelaskan. Misalnya login petugas TIK ini. Membuka web pengaduan, menampilkan halaman login, input username, mengecek username password, validasi, berhasil login atau kembali lagi input username. Pada gambar 4.10, gambar 4.10 tersebut dijelaskan mengenai login petugas TIK, di mana terlebih dahulu petugas harus membuka halaman web pengaduan. Membuka halaman web pengaduan, maka sistem akan menampilkan halaman web tersebut. Pada kolom sistem akan menampilkan halaman web tersebut. Selanjutnya petugas melakukan tombol login dan sistem akan melakukan halaman login. Selanjutnya petugas menginputkan username password. Jika maka sistem akan mengecek. Jika salah, tidak akan melakukan halaman selanjutnya, maka petugas harus menginputkan kembali. Jadi balik lagi ke sini kalau tidak benar, menginputkan username kembali, dan jika benar akan menampilkan dashboard petugas. Ini contohnya activity diagram, satu persatu dijelaskan. Dan sekarang menjelaskan tentang perancangan Scrum-nya tersendiri, yaitu kayak menentukan backlog dan juga sprint. Di sini pada tabel 4.7 produk backlog, langkah pertama di metode Scrum adalah menentukan kebutuhan fungsional berdasarkan prioritasnya dan menentukan waktu pelaksanaan proyek atau perancangan. Pada perancangan aplikasi ini dikerjakan dalam waktu 1 bulan atau 4 minggu dengan 6 hari kerja tiap minggunya, dan dengan waktu pengerjaan yang berbeda-beda. Nah, ini tuh angka 1 yang kuning 1, 2, 3, 4 sampai 6 itu ini adalah hari tiap minggunya, hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, pada misalnya ini estimasi waktu pengerjaannya 24 jam. Ini satuannya jam.
Misalnya ini estimasi waktunya 24, yaitu dalam bentuk jam, satuan jam. Nah, ada 24 ini tiap dalam minggu pertama masing-masing misalnya 24 mau dibagi sama development, mau dibagi 3 atau berapapun, bebas gimana developernya. Misalnya hari pertama bagi 3, hari kedua 8 jam, hari kedua 8 jam, hari ketiga 8 jam. Setelah diurai seperti ini pada backlog, setelah ini juga diuraikan pada sprint. Misalkan tadi hari ke-1, kedua, ketiga itu 8 jam, masing-masing 8 jam untuk observasi. Misalnya pada sprint di sini sprint. Nah, observasi itu ada proses pengaduan. Jadi proses pengaduan sebelum merancang aplikasi ini gimana, sebelum adanya perancangan aplikasi ini gimana secara manualnya, dan juga ada alur kerjanya. Misalnya ini proses pengaduan tiap harinya 4 jam dan alur kerja 4 jam. Jadi kalau ditotalin kan 8 jam. Masing-masing hari ini 8 jam seperti itu. Dan di sini dijelaskan juga maksud pada tabel tersebut dan memanggil tabel tersebut. Di sini ada beberapa juga ke bawahnya sprint. Tiap waktunya jadi harus pas waktu, misalnya estimasi waktu 30 jam ya, implementasinya juga berarti 30 jam seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan kemarin tidak mengaitkan dengan metodenya sendiri, dengan Scrum tersendiri, maka pada kesimpulan saya tambahkan yang pertama itu, dengan adanya perancangan ke sini diharapkan proses menanggapi dan memperbaiki perangkat keras yang rusak menjadi lebih cepat, berjam-jam menjadi hitungan menit. Jadi mungkin jika setelah melaporkan misalnya tidak langsung ditanggapi, tapi ada data yang masuk, jadi petugas tahu apa yang harus dilakukan jika ada pelaporan kerusakan. Yang kedua, dengan adanya perancangan aplikasi ini diharapkan memberikan kemudahan untuk divisi IT atau perusahaan untuk memonitoring perangkat keras rusak yang ada di perusahaan. Jadi dengan adanya pelaporan ini menjadikan sebuah data bagi petugas IT untuk dilaporkan ke perusahaan bahwa perangkat mana saja dalam bulan ini yang sering rusak, atau bagian mana yang sering melaporkan kerusakan akan tercatat dalam sistem. Dan yang ketiga yaitu mengenai metode sendiri. Kesimpulannya, dengan menggunakan metode Scrum mempercepat development untuk mengerjakan perancangan aplikasi ini, dikarenakan metode Scrum sendiri ini maksimal yaitu 30 hari atau 1 bulan proses pengerjaannya, karena penulis sendiri, saya sendiri internship dengan waktu 3 bulan dan harus mempercepat waktu pengerjaannya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.